agamaku dan agama bapakku. Aku nggak mau pindah. Dan selesai forum itu bubar. Kemudian si pemuda Yahudi ini penasaran, pengen belajar Islam lebih dalam. Dia ini punya keahlian pinter nulis, tulisannya bagus. Dan di masa itu kan nggak ada mesin cetak seperti zaman kita ya. Sehingga orang kalau mau punya buku ya harus nyatet, nulis. Quran itu disalin pakai tangan. Orang ini melakukan eksperimen. Dia menulis kitab Taurat. Tulis dengan bagus, dibawa ke sinagog. Dan kata orang ini, di situ saya ganti-ganti, saya ubah, saya tambahi, saya bawa ke sinagog, dibeli. Lalu saya nulis Injil, ditambahi, dikurangi, diubah-ubah, dibawa ke gereja, dibeli sama orang gereja. Kemudian saya nulis Quran, saya tambahi, saya kurangi, saya ubah-ubah, saya bawa ke percetakan Quran, ditolak. Islam gara-gara ini. Anda kenal nggak orang yang namanya Yusuf Estes? Ya. Kenal? Pernah nonton videonya? Hah? Pernah nonton videonya? Kenal? Yusuf Estes nggak kenal Anda ya? Anda kenal nggak dengan Yusuf Estes? Tahu ya? Mungkin bisa cari videonya banyak. Beliau pendeta Amerika. Mantan pendeta Amerika yang pernah ditugaskan untuk berdakwah ya, di Afrika. Lalu dia lihat, kalau Anda, Bapak Ibu, ke Masjid Nabawi itu kan ada banyak mushaf terjemah ya. Itu dari berbagai bahasa. Mulai Arab, kiri, terjemah. Bahasa Inggris juga sama kan? Ada kanan kiri atau atas. Ada Injil dengan model seperti ini. Sampai orang Nasrani sendiri juga nggak tahu bahasa asli Injil itu apa sih? Ibrani atau Suryani? Kayaknya Ibrani. Dari mana tahunya? Pernah dengar cerita Waraqah? Siapa Waraqah? Setelah Nabi SAW didatangi Jibril di Gua Hira, kemudian beliau turun, gemeteran ya. Kenapa gemeteran? Karena takut. Beliau takut sampai demam. Minta kepada istrinya, selimuti aku, selimuti. Mekah yang anget, beliau minta diselimuti. Karena takut sampai demam. Kemudian setelah Nabi SAW agak sedikit tenang, beliau diajak Khadijah menemui Waraqah bin Naufal. Nah, dalam biografi Waraqah disebutkan di situ, wa kana yutarjimul Injil wat Taurat minas Suryani ilal Arabi. Waraqah ini menerjemahkan Injil dari bahasa Suryani ke bahasa Arab. Itu sebelum Nabi SAW diutus. Ada bahasa Suryani. Ibrani saya nggak tahu. Itu 14 abad silam ya. Namanya bahasa, beliau menerjemahkan dari bahasa Suryani ke bahasa kayak apa Pak wallahu a'lam. Yang dipegang Waraqah itu apakah masih banyak yang otentik, kita juga enggak. Tapi yang jelas bahasa asli itu enggak ada. Sehingga orang kebingungan, kalau saya mau tadarus Injil itu pakai bahasa. Nggak bisa ya. Kalau tadarus Quran bahasa aslinya jika ini bukan bukti kebenaran Islam, mau pakai bukti apa lagi sudah. Tapi kita imani semuanya datang dari Allah, hanya saja kita juga meyakini di bagian tertentu ada yang diubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Selanjutnya, beriman kepada para nabi. Para nabi, ada rasul. Dan ulama beda pendapat mengenai perbedaannya. Dan dari sekian banyak itu ada 5 yang ulul azmi. Mereka yang istimewa, urutkan Nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan manusia agar mereka mengagungkan Allah, bukan mengagungkan dirinya. Makanya para nabi tidak ridho ketika dikultuskan. Sehingga Nabi Muhammad SAW ada orang yang memuji beliau berlebihan, lalu dilarang. Lalu beliau mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kau mengkultuskanku sebagaimana dilakukan oleh orang Nasrani kepada Nabi Isa. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Aku hanyalah hamba, maka sebut aku sebagai hamba dan utusannya. Baik. Kita dianjurkan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Rajin salawat itu hal yang baik. Tapi salawat kepada Nabi SAW, kalau mau ditambahi pujian, ini kalau bisa jangan melebihi jika ada misalnya pujian kepada Nabi SAW yang melebihi batas. Dulu ada sahabat yang bilang seperti ini. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah kami ada seorang nabi yang tahu besok terjadi apa. Dimarahi oleh Rasulullah SAW. La taquli mithla hadza. Jangan kau ucapkan kalimat ini. Karena beliau tidak tahu gaib. Beliau tidak tahu hal yang gaib. Besok terjadi apa Nabi SAW enggak tahu. Karena tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya iman kepada hari akhir. Dan ini bukti bahwa seorang hamba yakin kalau nanti dia akan dibalas. Orang kalau tidak beriman kepada hari akhir, hidupnya berantakan. Karena dia tidak punya rasa takut akan balasan. Karena itulah dalam Al-Quran Allah sering menggandengkan antara iman kepada Allah dengan hari akhir. Iman kepada Allah itu berkaitan dengan keyakinan dia akan keberadaan Tuhan. Iman kepada hari akhir berkaitan dengan keyakinan dia akan ada balasan. Makanya kalau orang punya iman kepada hari akhir, hidupnya akan lebih tertib. Jadi jangan menipu, jangan mengambil hak orang lain. Bisa jadi kau menang ketika di dunia, tapi ingat hidup tidak sekali. Akan ada pembalasan di yaumil qiyamah. Saya sering ingetin ya, misalnya ada ibu-ibu yang dapat warisan yang bukan haknya, dimenangkan oleh pengadilan, ya. Mungkin saudaranya nggak bisa ngambil, wanita itu dapat berapa? Tengahnya laki-laki, tapi dia dikasih jatah yang sama, sehingga dia mengambil yang bukan haknya. Nah, saya menang di pengadilan. Iya, kau menang di pengadilan dunia, tapi kan ada pengadilan akhirat yang nggak ridho nanti akan nuntut di akhirat. Kalau ridho ya selesai. Sama seperti punya utang ngemplang gitu ya. Kalau yang diutangi ridho, punya utang nggak bayar ada. Yang diutangi ridho, selesai. Baik. Dengan menanamkan iman kepada hari akhir, orang akan lebih berhati-hati dengan harta haram karena dia tahu ini nanti akan jadi sumber bencana di hari kiamat. Kemudian yang terakhir, iman kepada takdir. Ada takdir yang sesuai keinginan manusia, disebut takdir baik. Ada takdir yang nggak disukai manusia, disebut takdir buruk. Dan Nabi SAW mengatakan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kau harus beriman kepada takdir yang baik maupun yang baik. Kelompok apa yang pertama kali menyimpang dalam masalah iman kepada takdir? Namanya kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah. Ini sudah muncul di zaman Ibnu Umar, tahun 80 Hijriah. Pemimpinnya namanya Ma'bad bin Khalid al-Juhani. Baik. Sehingga penyimpangan dalam masalah takdir itu terjadi di zaman para sahabat sudah ada.
Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita orang yang punya iman yang lurus dan istiqomah di atas iman yang lurus. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya lihat jamaah sudah banyak yang kayaknya ngantuk. Hah? Terpantau CCTV. Kedinginan? Berarti besok lagi di lapangan. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada? Nggak usah banyak-banyak ya. Silakan. Kita sampai jam 11 kan? Sebelum pertanyaan secara langsung, saya bacakan pertanyaan lewat kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah diwajibkan berdoa dalam sujud sholat wajib dan sholat sunnah diawali dengan pujian kepada Allah dan Rasulullah SAW? Jawabannya tidak wajib. Doanya sendiri tidak wajib. Teks doanya juga tidak harus tertentu. Dan Anda dalam sholat itu sudah banyak memuji. Mulai dari baca Fatihah isinya pujian, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Dan sujud sendiri adalah bentuk pujian kita kepada Allah dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la. Maka selanjutnya kalau mau berdoa tinggal diucapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya ketika berdua di dalam masjid sholat wajib sebagian berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Berdoa menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Sebelumnya saya detailkan dulu ya. Jadi ada 3 hal yang perlu dibedakan. Baca Al-Quran, berzikir, berdoa. Ini 3 hal yang berbeda. Baca Quran tidak boleh keluar dari teks. Tidak boleh dibolak-balik, harus seperti itu ya. Baik, kita sepakat, insya Allah kita paham. Yang kedua, zikir. Zikir pakai teks bahasa Arab, tapi boleh dibolak-balik. Sehingga Anda baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah dulu, baru Subhanallah, Subhanallah, baru Allahu Akbar, silakan. Allahu Akbar dulu, baru Alhamdulillah, baru Subhanallah, silakan. Bisa? Ya. Sehingga dibolak-balik, boleh. Baik. Zikir lebih longgar daripada baca Quran. Kalau baca Quran, wanita haid tidak boleh. Menurut jumhur ulama. Zikir wanita haid boleh. Sehingga wanita sedang haid memperbanyak zikir, silahkan. Makanya kalau ada pertanyaan, kita kalau Lailatul Qadar lagi haid gimana? Ya kamu perbanyak zikir. Kalau kalah saing di bacaan Quran, saya nggak bisa baca Quran. Jangan kalah di zikir. Perbanyak zikir. Karena haid, zikir boleh. Kemudian yang ketiga, berdoa. Nah, berdoa ini boleh pakai bahasa bebas. Misalnya berdoa pakai bahasa Indonesia, silahkan. Yang penting isinya jangan maksiat atau memutus silaturahmi. Dan pertanyaannya, boleh nggak doa yang bahasanya selain Arab ini dibawa di sholat? Sehingga dia baca doa dalam sholat dengan menggunakan selain bahasa Arab. Ada perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama yang membolehkan, sebagaimana dia boleh dibaca di luar sholat dengan selain bahasa Arab, di dalam sholat juga boleh dibaca dengan selain. Ada juga yang mengatakan wajib pakai bahasa Arab. Wa ala kullin, intinya dalam hal ini ada khilaf. Dan wallahu a'lam, kami sarankan begini. Kalau tidak mendesak menggunakan selain bahasa Arab, sebaiknya Anda berdoa dengan kalimat doa yang ada dalilnya. Karena itu doa yang terbaik. Dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Itu pilihan. Doanya Ibadur Rahman. Apa doanya Ibadur Rahman?
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Kalimat doa yang sering dibaca Nabi SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Nabi SAW minta kepada Allah kebaikan semuanya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Baik, ada banyak. Kalau bisa Bapak Ibu punya buku kumpulan doa-doa yang ada dalilnya. Ada Ustadz Abduh yang nulis ini. Karena sudah ada beberapa Ustadz yang nulis, jadi saya kira Ustadz Abduh punya, Ustadz Yazid ada, Yazid juga ada. Jadi insya Allah itu bisa jadi referensi. Dan di bawahnya ada dalam kurung riwayat ini. Itu yang terbaik. Nah, kalau misalnya, Pak, tapi saya butuh doa yang kok nggak ada Arabnya, ini cari di mana? Ada butuh doa apa? Saya berdoa kepada Allah, semoga suami saya tidak poligami, Pak. Sarannya kan nggak ada ini. Ibunya ini nggak nemu. Arabnya mana? Nah, baru yang kayak gitu butuh pakai bahasa pribadi masing-masing. Itu silahkan nanti dibaca antara adzan dan iqamah, ketika waktu sahur, menjelang berbuka puasa. Begitu ya? Sehingga dalam salat tetap dalam posisi aman. Baik. Kalau doa biar utang cepat lunas ada nggak? Ada. Doa biar cepat dapat arisan. Riba. Enggak nemu Pak Ustaz. Nah, yang seperti ini barulah pakai teks Indonesia. Ya Allah, aku mohon kepadamu percepat giliran aku dapat arisan. Arisan riba nggak? Riba. Tapi yang tersinggung nanti kalau disebut riba. Hah? Boleh atau tidak? Ada beda pendapat? Hah? Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum seorang kakek ingin mewasiatkan rumah untuk bangun cucu-cucu perempuannya saja, tapi ada tante-tante kandungnya yang tidak setuju? Bagaimana hukumnya? Ini seperti di Padang, ada rumah gadang. Itu kan khusus untuk keturunan perempuan ya. Kalau di Jawa ada namanya rumah tabon. Dia rumah induk yang tidak boleh dijual, tidak boleh dipindah tangankan ke orang lain. Sehingga orang tua minta, pokoknya ini nanti jadi rumah seluruh anak keturunan saya. Sehingga orang Jawa itu punya prinsip, kumpul nggak kumpul, sementing lebaran kumpul. Hah? Makanya terserah kalian mau nyebar keluar Jawa silahkan, tapi lebaran kumpul. Nah, titik kumpulnya itu di rumah induk. Nah, yang seperti ini disebut wakaf dzurri. Wakaf dzurri. Wakaf dzurri itu apa, Pak? Wakaf tapi sasarannya khusus untuk keluarga. Namanya wakaf dzurri. Dzurriyah, tahu dzurriyah? Keturunan. Sehingga orang tua wakaf, aku wakafkan rumah ini untuk seluruh keturunanku. Nah, kalau sudah jadi wakaf dzurri, maka tidak boleh dijual. Dan boleh khusus anak tertentu karena alasan tertentu. Misalnya khusus untuk cucu-cucu wanita. Ada sahabat namanya Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Zubair bin Awwam termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu pernah berwakaf satu rumah khusus lil mardudat min banatihi,
untuk para putri beliau yang pisah dengan suaminya. Entah suaminya mati atau dicerai sama suaminya. Nah nanti kan nggak punya rumah nih. Karena dia dulu kan orang perempuan itu ikut suaminya mati atau suaminya cerai dengan dia. Dia pulangnya ke rumah yang diwakafkan oleh bapaknya. Mungkin orang nggak kepikiran seperti itu. Punya anak perempuan banyak, nanti tapi dia nggak punya rumah, dia akan satu rumah. Untuk seluruh anak perempuan saya yang kalau dia pisah dengan suaminya, biar kembali ke sini. Boleh, namanya wakaf dzurri. Ini pernah dilakukan oleh sahabat siapa tadi? Zubair bin Awam. Siapa nama istrinya? Siapa nama istri Zubair bin Awam? Asma bintu Abi Bakar. Beliau menantunya Abu Bakar As-Siddiq. Mohon penjelasan menabung pangkal kaya. Sedekah pangkal kaya. Bagaimana meyakini hal tersebut? Benar tahu menabung pangkal kaya gitu? Paradigma itu berubah. Iya. Bahwa sedekah Pangkal kaya. Sementara kita ada kebutuhan lain, ada utang, ada apa yang lainnya misalkan. Nah, bagaimana kita meyakini bahwa sedekah pangkal kaya sementara ada kebutuhan lain. Ini hanya menyampaikan ada beberapa saudara yang begitulah kira-kira sedekah dulu, nanti dulu. Siap. Nah, bagaimana kadang-kadang nanti kalau kasih jalan kita udah sedekah. Jadi saya selalu bingung yang benar yang satu pangkal kaya, satu sedekah pangkal kaya. Baik. Baik, intinya begini ya. Jadi kalau kita lihat tentang kehidupan Nabi SAW, Rasulullah SAW punya satu keistimewaan yang ini tidak berlaku bagi umatnya. Beliau tidak boleh punya warisan. Makanya Nabi SAW itu manusia yang hartanya efisien. Terima berapa, dipakai secukupnya, sisanya sedekah. Walaupun beliau punya banyak, tapi nggak pernah disimpan. Sampai beliau pernah mengatakan, andaikan aku punya emas segede Uhud, aku tidak akan menyimpannya lebih dari 3 hari. Setelah ini sebagiannya aku ambil untuk melunasi utang. Sisanya disedekahkan. Itu sifat Nabi SAW. Sampai pernah beliau selesai sholat, begitu salam, beliau langsung pulang. Beliau tidak zikir dulu, begitu salam langsung cepet-cepetan pulang. Sampai rumah ngambil seonggok emas. Lalu beliau mengatakan, waktu sholat saya teringat nyimpan emas ini di rumah dan saya takut belum sempat sedekah. Langsung disedekahkan. Itu Rasulullah SAW. Kalau umatnya boleh nggak punya simpanan? Nyimpan itu boleh nggak? Hah? Boleh. Apa dalilnya? Punya tabungan ini boleh nggak? Boleh. Dalilnya apa? Adanya warisan. Adanya syariat warisan itu bukti bahwasanya dalam agama kita boleh nyimpan. Tapi ada kewajibannya. Ada syaratnya, kewajiban ditunaikan. Apa itu? Sehingga selama kamu zakat, sisanya boleh. Tapi kalau hanya mengandalkan zakat, terlalu kecil, 2,5%, 1/40. 2,5% yang sama dengan 1/40, terlalu kecil. Tambahkan dengan wakaf. Sebab nyimpen harta yang paling aman itu adalah nyimpan harta di langit. Dengan wakaf, sedekah, menderma, dan apapun kegiatan sosial yang lainnya. Baik, dan begini, terus mana yang lebih baik yang perlu kita lakukan? Ini masalah prioritas. Dahulukan yang wajib. Kalau Anda punya kebutuhan yang wajib, dahulukan sebelum kebutuhan yang sunnah. Ada
memberikan harta yang bentuknya wajib, contohnya zakat. Ya, karena sedekah sifatnya sunnah. Ada kebutuhan pribadi yang sifatnya wajib, bayar SPP anak misalnya, bayar listrik, bayar kontrakan. Kalau Anda kontrak tinggal di komplek harus bayar iuran komplek, ya, untuk sampah, keamanan dan seterusnya. Nah, yang wajib ini jangan nunggak. Yang wajib ini jangan dahulukan bagian itu. Kalau masih ada sisa, Anda bisa gunakan untuk yang sunnah. Maka dalam hal ini penggunaan harta kembali kepada masalah prioritas. Anda dahulukan yang wajib dulu sebelum yang sunnah. Wallahu a'lam. Baik, sudah jam 11 ya. Saya tambahkan satu pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah wanita haid tidak boleh datang kajian dan iktikaf di masjid? Sudah dijawab. Sudah dijawab. Baik. Pertama begini, untuk iktikaf wanita haid nggak boleh. Dan iktikaf dengan hadir kajian di masjid itu dua hal yang berbeda. Karena iktikaf ada niat khusus, niat iktikaf. Sementara sebatas duduk di dalam masjid, bolehkah wanita haid melakukan itu? Ada dua pendapat besar di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan boleh. Pendapat kedua mengatakan nggak boleh. Dan jumhur melarang. Jumhur ulama, mayoritas ulama melarang. Sebagian ulama ada yang membolehkan seperti pendapatnya Ibnu Hazm, pendapat Al-Muzani, salah satu muridnya Imam Syafi'i, dan beberapa ulama belakangan. Dan di antara dalil yang membolehkan akan hal ini adalah dulu di Masjid Nabawi itu ada seorang wanita yang nggak punya rumah. Lalu diizinkan oleh Nabi SAW tinggal di dalam masjid. Beliau punya tenda. Dan beliau suka bertugas nyapu-nyapu masjid. Sampai akhirnya wanita ini meninggal. Nah, terus disimpulkan nggak ada riwayat kalau wanita ini disuruh keluar oleh Nabi SAW saat haid. Karena dia nggak punya rumah. Maka namanya wanita yang dia masih produktif sangat mungkin mengalami haid, sehingga ada kemungkinan dia haid di dalam masjid. Dan ada yang mengatakan bahwa wanita haid tidak boleh berdiam di dalam masjid. Bolehnya cuma lewat. Kalau misalnya cuma datang ke sini ngambil sesuatu terus keluar, boleh. Dan wallahu a'lam, insya Allah pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat yang membolehkan. Memang ada sebagian hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan, aku tidak halalkan wanita haid masuk masjid, tapi status hadis ini dhaif, hadisnya lemah. Wallahu a'lam. Namun begini ya, dianjurkan kalau sekiranya Anda punya kepentingan di masjid hanya di sesi tertentu misalnya, cukup sampai kajian saja, ya sudah, segera keluar selesai. Membatasi untuk tidak berlama-lama. Ada makan-makan ya, pindah keluar dulu ya, karena Anda sedang ada udzur dalam. Tapi demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan masih banyak pelajaran yang sebenarnya bisa kita gali dari hadis Jibril. Tadi baru kita sampaikan sebagian. Kalau Bapak Ibu ingin menyimak lebih banyak lagi, mungkin bisa ikut nyimak di ANB Channel. Kita kajian Rabu pagi itu bahas tentang hadis Jibril, baru di tahap ihsan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam.
wa na'udzubika minasyarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.